Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dinikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Sinan. Teman-teman semuanya, kali ini konsepnya kita berbeda. Kita nggak nge-review sepeda, Pak. Biasanya saya kalau konten itu nge-review sepeda, goes. Dan kali ini kenapa kita berada di sini, teman-teman? Kita ini adalah sedang backpacker ya. Betul. Oke. Di samping kita ini sudah ada master dari backpackeran. Juga. Oke, nanti kita ini akan ngobrol tentang backpacker itu seperti apa. Sekarang Om yang di samping saya ini silahkan kenalan dulu sama teman-teman subscriber Ahmad Sinan nih, teman-teman. Om, coba Om. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Epi Saipi. Kadang-kadang teman-teman tuh manggilnya Bang Epi. Ada yang panggil Bang Epi atau Epi Sepeda karena emang saya berkecimpung di dunia sepeda dan sepeda itu merupakan identitas buat saya. Makanya banyak yang nyebut Epi Sepeda. Epi Sepeda. Epi Sepeda gitu. Karena ya emang jadi hobi, terus sekarang sudah menjadi pekerjaan juga di dunia sepeda. Karena ada bengkel juga berarti? Di rumah saya bengkel, tapi kebanyakan bengkel panggilan. Nah, bengkel panggilan. Kalau di rumah hanya sekedarnya. Atau saya jadi tour leader, tour guide untuk backpackeran, atau untuk touring-touring, atau untuk mengenal tempat-tempat yang eksotis, terutama di daerah Banten dan sekitarnya. Gitu. Oke, Om Epi. Nanti ini saya mau bertanya wawasan nih untuk teman-teman yang mau baru masuk dunia backpacker. Oke, pertanyaan pertama, Om Epi. Baik, insya Allah saya jawab kalau saya Itu ada kalau tahu ya. Kalau saya tahu. Oke, pertanyaan gampang kok, teman-teman. Oke, Bang Epi. Apa sih perbedaan backpackeran sama goes-goes fun reading yang biasanya teman-teman lakukan di gobar-gobar itu? Coba Om Epi. Saya juga sebenarnya ya terkadang bingung mengklasifikasikan antara fun riding atau backpacker. Tapi pada intinya menurut saya, menurut pengetahuan saya, backpackeran itu adalah udah gaya hidup atau gaya riding sepeda itu udah menjadi suatu alat untuk berpetualang. Sepeda itu sepeda gitu. Backpackeran itu adalah berpetualang menggunakan sepeda, pada intinya seperti itu. Kan berbeda dengan fun riding. Baik dari trek, baik dari waktu, baik dari manajemen perjalanannya. Itu kalau backpacker itu sudah harus bisa memenuhi kebutuhannya selama perjalanan. Makanya kalau backpacker itu harus tahu dulu kapasitas diri, kapasitas sepeda, kapasitas trek gitu. Kayak apa? Gitu. Jadi di situ nanti muncul manajemen perjalanan gitu. Manajemen perjalanan itu berarti harus tahu logistiknya seberapa, itu toolnya seperti apa. Gitu. Jadi nggak bisa tiba-tiba main backpacker nggak tahu rute, nggak tahu kapasitas kita, nggak bisa mati di jalan kita nanti ya. Oke, Bang Epi, yang poin yang kedua, yang perlu dipersiapkan waktu goes backpackeran ini apa aja dulu, Bang Epi? Basicnya? Basicnya pertama
kenali diri. Kendalikan diri. Kenali diri. Sejauh mana visi kita, sejauh mana mental kita, berarti harus dipersiapkan fisik yang lebih dibandingkan dengan fun riding. Oh gitu ya. Kedua, kenali sepedanya atau alatnya. Kenali sepeda itu berarti kapasitas sepeda, kekuatan sepeda, gitu. Apa namanya, jenis sepeda juga, jenis sepeda. Itu juga makanya harus ada kenali dengan kapasitas sepeda. Setelah itu yang dipersiapkan berarti kalau kita trek kemana berarti balik lagi peralatan yang disiapkan dari mulai tendanya seperti apa dengan macam-macam sekarang kan ada hanya sekedar pakai flysheet gitu. Kenali sepedanya, kemampuannya sepedanya. Jangan cuma sekedar asal goes gitu. Sepeda ala kadarnya dibawa untuk backpackeran. Wah itu pertama akan menyusahkan diri. Funnya nggak dapat gitu. Oke, poin yang ketiga pertanyaan. Seru mana nih Om? Gobar fine riding atau backpackeran nih? Wah ini seru ini. Ini ada penonton nanti yang suka fine riding marah nih. Kalau saya, ya buat saya backpacker jauh lebih asik karena menggabungkan berbagai petualangan gitu. Buat saya yang basicnya dari senang naik gunung, senang camping, terus sekarang saya senang dengan goes. Iya. Itu dikawinkan di situ nanti jadi satu jadi backpackeran gitu. Itu jauh lebih berwarna. Tapi kalau masalah waktu ya, backpacker ini lebih memakan waktu yang lama. Jadi kalau suami-suami yang sudah beristri pasti harus ada SIM-nya dulu nih. Gimana tips cara untuk minta SIM kepada orang yang di rumah sana nih Om? Transferan atau bagaimana ini? Buat saya, buat keluarga, buat istri, sebenarnya kalau transferan, kalau itu wajib dalam artian wajib dalam artian harus ketika kita meninggalkan keluarga, dapur harus tetap ngebul. Pada intinya seperti itu. Kedua, yang utama adalah kita harus bisa menunjukkan positifnya setelah kita backpackeran. Gitu. Jadi nilai-nilai positif kita ketika kita backpackeran harus dibawa ke rumah. Jangan ngeluh. Yang pertama nggak ngeluh. Terus pokoknya kita jauh lebih sehat, jauh lebih produktif ketika kita pulang dari backpackeran. Betul. Gitu. Jangan ngeluh dibawa, pulang ngeluhnya. Jadi yang di rumah ya, awas kamu ikut backpacker lagi gitu ya. Harus nilai-nilai positif dari backpackeran harus dibawa pulang. Oke. Pertanyaan terakhir nih Om. Apakah ketika goes backpacker ini akan mengeluarkan budget banyak dibandingkan goes happy bersama teman-teman komunitas nih Om? Coba. Buat saya ya antara fun riding sama backpackeran sama aja ya Om ya. Sama aja. Walaupun jarak jauh. Sama aja, karena kita udah bermainnya di manajemen perjalanan, bisa ngitung berapa hari, berarti logistiknya harus dipersiapkan berapa, dan itu pun tidak mahal kok, sama aja dengan kita fun riding, makannya aja sama, gitu kan. Terus kita backpackeran, ya makannya sama. Peralatan bawa tenda dan nggak mesti dengan tenda, cukup dengan flysheet misalkan. Balik lagi ke bagaimana kita mengakali seefisien mungkin, seefektif mungkin. Betul. Gitu. Berarti gini teman-teman, kalau kalian mau backpackeran, berarti kita harus siap dulu dengan diri kita ya. Betul. Ilmunya harus disiapkan. Betul. Terus nggak boleh asal datang saja main beli sepeda, asal terus buat main backpacker ya. Nah ini Om. Kalau kita salah dalam pemilihan sepeda, terus nggak mengenali diri kita kuat seperti apa, nanti itu yang akan terjadi di diri kita itu apa sih Om? Coba edukasi teman-teman dulu yang
Yang terasa utama adalah ketika kita salah memilih sepeda, pertama kenyamanan sudah tidak ada. Tidak nyaman, tidak nyaman. Pengen pulang. Oh, gini. Tandanya sepeda itu pas dengan kita adalah ketika kita turun dari sepeda, yang tersisa hanya apa? Hanya capek. Istirahat sebentar, capek, hilang. Tapi kalau sepedanya tidak baik, yang terasa itu capeknya, pegelnya, sakitnya, bahkan itu bisa jadi cedera otot. Nah itu teman-teman, itu ciri-ciri sepeda yang nggak sesuai dengan diri kita. Betul. Pasti banyak sekali keluhan capeknya nggak hilang walaupun sudah istirahat ya Om ya. Oke. Lelah. Gitu. Oke Om, terima kasih banyak sudah mengedukasi teman-teman untuk main backpacker itu seperti apa aja. Oke Om. Oke. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Ya, makasih Om. Udah gitu.